Bagaimana jika kalian menjadi anjing dalam peperangan? Ya, Anda tidak salah dengar. Menjadi alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu tapi dicurangi dan dimanfaatkan oleh orang yang sangat kalian percayai. Nah, baiklah. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Seni Film. Kali ini saya akan membahas suatu film tahun 2024. Langsung saja, inilah Hounds of War. Kisah dimulai ketika diperlihatkan sebuah konferensi tingkat tinggi yakni Amerika tentang program kerja dari Mr. Presiden dan berpindah ke suatu anggota pasukan khusus yang ingin dan sedang melakukan operasi untuk menangkap seseorang. Dan inilah Ryder, karakter utama kita yang akan menembak Presiden. Cerita mengambil latar di 6 bulan sebelum kejadian penembakan tersebut, di mana Ryder yang sudah pensiun dalam karirnya menjadi pasukan bayaran Amerika hendak menemui saudaranya yang berada di Malta. Welcome to Malta. Karena ada suatu pekerjaan. FYI aja, Ryder ini pernah ditugaskan di Suriah dalam operasi khusus dan gagal, dan hanya dia yang kembali hidup-hidup. I'm very sorry about what happened in Syria. I really am. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang tua bangka yakni Hart yang sekaligus menjadi kolonel dari Ryder, dan ternyata kedatangannya ini adalah pekerjaan yang diminta dan Ryder menerimanya karena menghormati saudaranya. Hart juga adalah kolonel yang memerintahkan operasi di Suriah. Ternyata perkumpulan anggota itu adalah semuanya itu pasukan khusus yang ditugaskan untuk memegang atau menangkap seseorang yang bernama Khalid. Yang dimana Khalid ini adalah mempunyai hubungan kunci dengan kedua negara besar yakni Rusia dan Tiongkok, dan Hart ingin membunuhnya agar rencana presiden yang di awal itu berjalan lancar. Tanpa basa-basi, mereka pun berangkat dan menuju tempat persembunyian si Khalid ini. Di tempat bekas hotel terbengkalai, mereka melakukan penyusupan dan berhasil masuk ke sana, melihat bahwa Khalid ada di bunker di bawah tanah dan mereka mengaksesnya. Underground, beneath the Grand Hall, lies his... Bisa masuk, tapi mereka ini dijebak. Ini memang jebakan yang membuat Ryder dan kawan-kawan berusaha untuk bertahan ketika banyak tentara musuh yang mengepungnya dari luar. Di sini Ryder dan yang lain berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan hasilnya nihil. Semuanya mati dan Ryder melihat saudaranya mati di depan matanya. Plot twist di sini pun terlihat ketika Khalid menerima telepon dari seseorang. Tebak siapa dia? Ternyata si tua bangka Hart itu bekerja sama dengan Khalid dengan membuat perjanjian agar negara Hart aman dengan mengorbankan Ryder dan kawan-kawan. Istri saudara Nick yang sebelumnya mengintip di balik jendela menghampiri Hart dan bertanya tentang progres dari misi suaminya, dan malah ditembak dong. Astaga, tua bangka. Enam bulan setelahnya, Pak Presiden dan penasehatnya ternyata mencurigai Hart karena rekam jejak misi yang dia lakukan itu mencurigakan, dan ternyata penasihat ini pun terlibat dengan kejadian kecil tersebut. Ryder yang selamat pergi ke sebuah bar yang dimana bar ini adalah bar kamuflase yang dimiliki oleh mantan pacarnya. Ryder pun diberi jamuan oleh mantan pacarnya tersebut. Ryder dibawa di suatu ruangan dan didatangi oleh Salina dan mendapat kabar tentang keheranan Salina karena diberitahu bahwa Ryder sudah meninggal akibat kejadian 6 bulan yang lalu. Ryder datang ke Salina bukan tanpa tujuan. Ryder ingin menuntaskan misi balas dendam kepada Hart, tapi bukan itu cara yang Ryder ambil, dan Ryder meminta bantuan Salina untuk mencapainya. I need a team. I need you.
Kisah berpindah ke Hart yang sedang berada di rumah dan mendapatkan kabar bahwa sebuah video yang ternyata direkam oleh Ryder di operasi yang lalu bocor dan membuat Hart panik. Did you see all the bodies? Dan timnya menemukan lokasi tempat Ryder berada. Ryder yang sedang bersantai di kamarnya memiliki insting bahwa ada pergerakan di luar kamarnya dan benar ada sekelompok pasukan khusus yang mengejarnya dan berusaha kabur dari mereka. Ryder memiliki pengalaman bisa kabur, tetapi tidak cukup karena dia tertembak timah panas. Ryder dengan ngos-ngosan kembali ke bar Salina dan mendapat bantuan dan perawatan darinya. Memang kekuatan cinta melebihi segalanya. Alah bangsat, gua nggak gitu anjing. He needs a doctor. Oh, I don't need a fucking... Ryder yang terbangun di sore hari berniat menemui Salina di kebunnya dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Salina yang sadar bahwa Ryder berada dalam bahaya akhirnya membantu Ryder mewujudkan rencana balas dendamnya. You need me. I know. Salina menyiapkan sebuah kamuflase, sebuah kontainer yang membawanya ke tempat di mana misi tersebut akan segera dimulai, dan Salina akan bertemu kembali dalam 3 hari. We'll be there in 3 days. Di tempat Presiden melakukan orasi, ya, Presiden kecewa karena bawahannya tidak berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, dan plot twist lagi, ternyata Presiden pun terlibat di kekacauan ini. Ryder sudah sampai di Malta yang tadinya dia berada di Roma, Italia bersama Salina untuk bersembunyi. Proses pengiriman Ryder tidak berjalan dengan mulus dikarenakan supir yang membawa Ryder tidak mengetahui bahwa orang yang dibawa adalah orang yang paling dicari oleh pasukan khusus Amerika dan meminta uang di luar kesepakatan. Bertumbuklah mereka. Tentu saja Salina bersama kelompoknya menang karena memang kelompok Salina terlatih dan memulai rencananya, yakni dengan memanfaatkan terowongan yang dibuat pada zaman Perang Dunia Kedua untuk menjalankan rencananya, yang dimana para anggota Salina pergi ke berbagai pintu masuk terowongan dan membukakan jalan bagi mereka dengan menaruh light stick sebagai petunjuk arah dan membuat beberapa bahan peledak dan menempelkannya di bawah gorong-gorong kota. Tugas Ryder sesuai dengan skillnya, yakni penembak jitu. Rencana ini memiliki keunggulan, yakni Ryder dan kelompoknya menang di medan tempat mereka berperang. Misi pun dimulai. Jeng jeng jeng. Rencananya Ryder ingin memisahkan Presiden si dalang dari semuanya dan membawanya untuk dipisahkan dari pasukan pengaman dengan cara menembaknya dan memasukkannya ke ambulans, dan berhasil karena ambulans tersebut termasuk dalam rencana Ryder dan Salina dalam proses penculikan Presiden. Kalian tentu ingat dengan bom yang dirakitkan. Ya, di sini tugasnya. Ryder pun pergi dan ambulans datang, yang di sana adalah tugas dari Salina berpura-pura menjadi pasukan medis dan membawa Presiden yang tertembak. Hart tidak mengetahui ambulans itu datang dari mana. Di dalam, Salina menyuntikkan obat penenang ke Bapak Presiden. Staf Presiden yang ada di dalam menerima informasi bahwa itu bukan petugas medis dan terjadilah baku tembak. Ambulans itu pergi ke gang sempit dan menabrakkan diri sesuai rencana dan kabur menggunakan bahan peledak yang lain melewati terowongan yang sudah disiapkan. Presiden dibawa ke tempat persembunyian Ryder dan diinterogasi serta terkejut karena tahu bahwa Ryder adalah mantan pasukan khusus yang dipimpin oleh Kolonel Hart yang membawa petaka. Colonel Hart. Ryder ingin Presiden membuat sebuah pengakuan bahwa orasi yang Presiden bawakan dan rencananya yang ingin membuat damai atas dasar kebersamaan ternyata tidak sesuai dengan proses perwujudannya.
Ternyata wartawan itu adalah anak dari seorang presiden dan ditemui oleh Ryder dengan memberi korek api milik Bapak Presiden yang menjadi bukti bahwa presiden sudah mati I hope terbunuh. my brother will be proud of what we did here today. Bukan hanya presiden, ternyata penasehatnya pun terkena imbasnya. Dan puncaknya, Hart yang melarikan diri ke Kuba tidak bisa kabur dari Ryder karena informan dari Sarina itu gak main-main. Dan Hart, si tua bangka ini, mati meledak di tangan orang yang dia khianati 2 kali, di Suriah dan di kejadian hotel terbengkalai itu. Mission sukses. Ryder bersama dendamnya berhasil terlepaskan. Jadi pesan yang kita ambil dari film ini adalah kepercayaan adalah barang termahal di dunia ini. Jangan pernah melukai kepercayaan itu karena bukan hanya seorang pasukan khusus. Seorang manusia biasa pun pasti akan menjadi berbeda karena menyimpan dendam dan pasti akan membalasnya. Jadi pegang kata-katamu. Saya Seni Film, terima kasih sudah hadir dan menonton. Kami sangat mengharapkan support dan kerjasamanya agar channel ini terbangun dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. See ya!